Halo, jumpa lagi di channel Fakih Vape. Seperti biasa, kita membahas tentang dunia seputar otomotif. Saat ini saya sering sekali dihubungi pihak teman-teman, ditanyakan mengenai program keringanan restrukturisasi dari leasing kendaraan. Maka dari itulah saya membuat atau kita bikin video share mengenai program keringanan yang diberikan oleh pihak leasing kendaraan. Sebagai contoh, saya berikan penjelasan untuk bentuk program keringanan restrukturisasi dari leasing Adira dan leasing ACC. Simak video selanjutnya. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya like, subscribe, dan share agar teman-teman bisa mengikuti dan mendapatkan notifikasi tentang update tips tentang otomotif di channel Fakih Vape. Di saat ini kita sudah mengetahui bahwa sekarang kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang ini merupakan masalah terbesar bagi di bangsa kita dan seluruh dunia. COVID-19 menyebabkan dampak sangat besar bagi masyarakat, terutama dalam hal pergerakan ekonomi, tentunya dalam kredit juga. Ya. Terutama untuk karyawan informal dan pengusaha UMKM mengalami kesulitan dalam hal pembayaran kreditnya. Pihak pemerintah pun tak diam diri, pihak pemerintah berusaha untuk membantu dengan langkah dikeluarkannya peraturan keputusan keringanan restrukturisasi bagi para korban COVID-19 ini. Hal ini sudah disampaikan oleh Presiden kita dan diteruskan juga dan ditanggapi secara positif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI. Ketua Umum APPI, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Bapak Suwandi Wiratno, menuturkan bahwa pihaknya akan menerima pengajuan restrukturisasi keringanan untuk bagi para debitur yang berdampak secara langsung adanya wabah COVID-19 ini. Menurutnya, pengajuan program keringanan restrukturisasi ini dapat diajukan melalui online dengan cara mendownload form atau formulir dari website perusahaan pembiayaan masing-masing. Selanjutnya, data persyaratan dan dokumen dikirim melalui email dan leasing atau perusahaan pembiayaan akan menerima dokumen tersebut dan lalu dianalisis. Selanjutnya, untuk persetujuan hasil pengajuan dari restrukturisasi ini akan dikirim melalui email kepada debitur, sehingga debitur tidak perlu datang ke kantor pembiayaan guna untuk mendukung program social distancing. Program ini dari APPI ditujukan juga untuk semua perusahaan pembiayaan. Dan adapun syarat umumnya adalah sebagai berikut. 1. Debitur merupakan korban dampak COVID-19 secara langsung, baik karyawan informal maupun pengusaha UMKM, dengan kredit di bawah 10 miliar rupiah. Yang kedua, debitur tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020 sejak pemerintah mengumumkan adanya wabah virus corona ini. 3. Debitur merupakan pemegang kendaraan atau jaminan. Dan terakhir, keempat, kriteria lain akan ditentukan oleh masing-masing pihak perusahaan pembiayaan. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia meminta agar para debitur yang tidak berdampak langsung COVID-19 ini agar tetap bayaran kredit sesuai yang disepakati di awal.
Berikut kami contohkan untuk keringanan dan persyaratan serta cara bagaimana untuk pengajuan mengikuti program keringanan restrukturisasi ini. Kami contohkan adalah leasing Adira dan ACC. Berikut saya jelaskan untuk program dan prosedur cara pengajuan keringanan ini untuk leasing Adira dan leasing ACC. Simak video ini. Pertama, untuk leasing Adira. Dari leasing Adira menetapkan bahwa siapa saja debitur yang berhak mengikuti program keringanan ini. Pertama adalah sahabat debitur yang merupakan korban atau dampak dari COVID-19 secara langsung dengan nilai kredit di bawah 10 miliar rupiah. Kedua, sahabat yang merupakan pekerja dalam hal bidang informal maupun pengusaha UMKM yang usahanya berdampak langsung terhadap COVID-19 ini. Tiga, debitur tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020 atau sejak pemerintah mengumumkan wabah COVID-19 ini. 4. Debitur merupakan pemegang kendaraan atau jaminan dan kendaraan tersebut tidak dialihkan ke pihak ketiga atau digadaikan. Kelima, kriteria lain akan ditetapkan oleh manajemen perusahaan Adira secara langsung. Bagian kedua, bagaimana cara mengajukan keringanan restrukturisasi untuk leasing Adira. Berikut penjelasannya. 1. Debitur bisa mengisi form pengajuan dengan cara download di website resmi Adira. Setelah itu baru lengkapi data-data persyaratan dengan melampirkan semua data-data persyaratan lalu dikirim melalui email. Pengajuan disetujui akan menghubungi pihak debitur melalui email, sehingga debitur tidak perlu datang ke kantor pembiayaan. Ini guna untuk mendukung program social distancing. Bagian ketiga, bagaimana ketentuan program restrukturisasi dari Adira jika debitur sudah disetujui pengajuannya. Berikut penjelasannya. Poin 1, bagi debitur yang sudah disetujui pengajuan keringanannya oleh pihak Adira, debitur bisa melakukan pembayaran setengah dari nilai angsuran dengan nominal sebagai berikut. 350.000 per kontrak untuk pembiayaan motor baru atau sepeda motor baru. 250.000 per kontrak untuk kendaraan sepeda motor bekas. Lalu untuk mobil sebesar Rp1.500.000 per kontrak untuk mobil baru. Sedangkan Rp1.250.000 per kontrak untuk mobil bekas. Poin 2, pembayaran angsuran selanjutnya akan dibebankan pihak debitur untuk angsuran berikutnya atau angsuran yang berjalan. Poin ketiga, denda untuk bulan Maret sampai bulan Juni 2020 akan dihapuskan oleh pihak Adira. Poin keempat, pembayaran dilakukan maksimal hingga bulan Juni 2020 dan dapat pilihan untuk perpanjangan tenor angsuran hingga 12 bulan. Hal ini untuk mengurangi nilai pokok atau nilai angsuran yang berjalan. Poin kelima, untuk penjelasan perhitungan yang lebih detail lagi bisa ditanyakan langsung pihak leasing Adira atau petugas di Adira Finance. Poin keenam, debitur harus datang secara langsung ke leasing Adira dan membawa unit kendaraan. Program ini berlaku selama bulan April hingga bulan Mei 2020. Selanjutnya akan dipertimbangkan ulang oleh pihak Adira. Ketentuan ini dapat berubah dengan pemberitahuan lebih lanjut lagi. Selanjutnya untuk leasing ACC atau leasing Astra Credit Company. Berikut
program yang ditawarkan leasing ACC sebagai berikut. Untuk leasing ACC menerapkan siapa yang berhak mendapatkan keringanan program restrukturisasi dari ACC ini. Pertama adalah debitur atau mereka yang terkena atau suspek PDP hingga positif terkena COVID-19. Kedua, debitur yang usahanya atau kegiatan usahanya berdampak langsung oleh COVID-19 seperti segmen pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan. Bagi debitur yang tidak berdampak langsung COVID-19 ini dapat mengajukan keringanan restrukturisasi dengan pengajuan secara tertulis kepada pihak ACC. Kelima, debitur memiliki histori pembayaran yang lancar. Program ini berlaku dari bulan Maret hingga bulan Juni 2020. Selanjutnya akan ditinjau ulang dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari pihak ACC. Selanjutnya, bagaimana cara pengajuan untuk program keringanan restrukturisasi di leasing ACC? Yang pertama, debitur wajib datang sendiri, tidak boleh diwakilkan, dan membawa kendaraannya serta dokumen-dokumen seperti STNK, KTP, dan nomor kontrak. Kedua, debitur harus mengajukan kepada leasing ACC secara tertulis dengan melampirkan formulir pengajuan. Formulir pengajuan dapat di-download atau didapatkan melalui website resmi ACC yang berada di link di bawah ini. Ketiga, unit kendaraan jaminan wajib dihadirkan ke kantor ACC untuk ditaksasi saat pengajuan keringanan restrukturisasi. Poin keempat, debitur akan mendapatkan persetujuan tentang program keringanan restrukturisasi jika memenuhi syarat dari pihak ACC. Dan terakhir, debitur wajib bersedia untuk didata ulang selama mengikuti program keringanan restrukturisasi oleh pihak ACC. Berikut mengenai tata cara dan bentuk program keringanan restrukturisasi dari masing-masing leasing, dari leasing Adira dan leasing ACC. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kunjungi website resmi Adira dan ACC. Sekian mengenai singkat video tentang pembahasan program keringanan restrukturisasi untuk leasing Adira dan ACC. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman menyukai video ini, like, subscribe, dan share agar video ini bisa lebih baik lagi dan mendapatkan update selalu informasi selanjutnya. Semoga wabah COVID-19 cepat selesai sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dengan normal. Bisa berkumpul dengan keluarga lagi, bisa berkumpul dengan rekan kerja dan melakukan aktivitas kerja masing-masing secara normal. Tetap waspada, sehat selalu, dan semoga kita diberi kesehatan, kelancaran dalam menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih.